Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Perkenankan kami berbagi. Adab makan. Di antara bukti kesempurnaan ajaran Islam, adanya banyak keterangan hukum di semua aspek kehidupan manusia. Termasuk di antaranya penjelasan mengenai adab makan. Kegiatan makan bagi kaum muslimin tidak hanya masalah menghilangkan rasa lapar. Namun lebih dari itu, seorang muslim bisa mendulang banyak pahala dengan mencontoh adab dan sunnah Nabi SAW ketika makan. Seperti apakah adab yang diajarkan syariat ketika makan? Kita simak penjelasan berikut. 1. Makanlah dalam keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. 2. Kita dianjurkan untuk berjamaah ketika makan. Rasulullah SAW bersabda, "Berkumpullah kalian ketika menyantap makanan, agar kalian mendapat keberkahan makanan itu." Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. 3. Membaca bismillah sebelum makan atau minum. Dan jika lupa, maka membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 4. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. 6. Tidak mencela makanan yang tidak disukai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau berselera, beliau memakannya. Namun jika tidak suka atau tidak berselera, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan, yang seharusnya dilakukan adalah sebaliknya, yaitu memuji makanan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas makanan ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi SAW pernah bertanya kepada keluarganya, "Adakah lauk?" Jawab mereka, "Di sini tidak ada lauk kecuali cuka." Lalu beliau bersabda, "Sebaik-baik lauk adalah cuka." Hadis riwayat Muslim. 7. Mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada makanan kalian yang jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya, kemudian dia makan, dan jangan ditinggalkan untuk setan." Hadis riwayat Muslim. 8. Hindari makan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai tindakan boros dan berlebihan, termasuk dalam makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 9. Dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan setelah makan, karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung berkah." Hadis riwayat Muslim. 10. Mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan
Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang selesai makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza dan seterusnya, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan Al-Albani. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.